Ini adalah cerita tentang seorang pria yang melawan segala bentuk ketidakadilan dengan kata-kata. Di tangannya, kata-kata menjadi sebuah hal yang begitu ditakuti oleh pengusaha dan penguasa. Lewat olah pikirnya, syair-syair puisinya bagaikan peluru panas yang siap menembus dada rezim cendana. Inilah dia pejuang hak-hak buruh yang disepelekan, seorang aktivis yang begitu kritis melawan ketidakadilan, sang penyair yang harus disingkirkan oleh rezim Orde Baru yang ketakutan, Widji Widodo, atau kita mengenalnya sebagai Widji Tukul. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Sorongenen, Solo, Jawa Tengah, pria bernama asli Widji Widodo ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari keluarga sangat sederhana sekali, Cis. Ayahnya adalah seorang penarik beca, ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Di lingkungan tempatnya tumbuh, mayoritas penduduknya adalah rakyat jelata yang bekerja sebagai buruh dan tukang beca. Nah, Cis, karena kondisi lingkungan tersebut itulah yang kelak memberinya inspirasi untuk menyuarakan keadaan melalui syair dan puisi. Menurut Wahyu Susilo, adik Widji Tukul, dalam unggahannya di Facebook pada Jumat 25 Agustus 2023, Widji Tukul pertama kali berorganisasi dengan mengikuti muda-mudi Katolik Mudika sebagai kor atau paduan suara serta Karang Taruna. Wahyu juga menyebut kakak yang ia panggil Tukul itu peduli terhadap adik-adiknya. Selain kerap memberikan jajan, sejak SMP Widji Tukul mencari uang tambahan, yaitu dengan menjadi calo tiket bioskop. Widji Tukul hanya menuntaskan sekolah hingga kelas 2 di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Solo. Selain tidak betah, Widji Tukul tak mau terus-terusan membebani orang tua yang juga masih harus membiayai kedua adiknya. Suatu hari, Cis, Widji menjelaskan kepada Wahyu, adiknya, bahwa bapak mereka sudah terlalu tua untuk narik beca. Jadi ia memilih untuk mencari kerja ketimbang melanjutkan sekolah, Cis. Sejak itu, Widji Tukul bekerja sebagai tukang pelitur di daerah Keratonan Solo. Meski begitu, ia tetap aktif berteater, Cis. Keterlibatan Tukul dalam teater dan kesenian di Solo dan Jawa Tengah sangatlah luas, Cis. Melalui teman sekolahnya, ia kemudian bergabung dalam sebuah kelompok teater bernama Teater Jagalan Tengah, Jagat. Bersama rekan-rekannya di Teater Jagat itulah ia pernah keluar masuk kampung, tak hanya wilayah Solo, namun juga hingga ke Yogyakarta, Klaten, dan Surabaya untuk mengamen puisi dengan iring-iringan musik seperti rebana, gong, suling, kentongan, gitar, dan sebagainya, Cis. Nah, Cis, selama menekuni teater dan puisi, setidaknya Widji Tukul telah beberapa kali berganti nama panggung. Saat mementaskan Teater Jagat, namanya Inu Kertapati. Namun, menurut adiknya nih, nama tersebut kerap diledek lantaran seperti ketoprakan. Maka nama Widji Tukul Wijaya atau Jikul pun dipilih oleh dia. Nama ini juga selalu mendapat kritikan lantaran nama Wijaya berbau feodal. Kemudian ia membuang Wijayanya dan hanya menyisakan Widji Tukul saja, Cis. Bahasa puisi Widji Tukul bersumber dari apa yang dia saksikan, dialaminya, dan dirasakannya, Cis. Bahasa puisinya begitu alami, bersumber dari kehidupannya. Dengan kemampuan pengelolaan makna, ia mampu membuat kata-kata meluncur tepat pada sasarannya. Pada tahun 1989, Tukul menikah dengan Siti Diah Surija atau kita kenal dengan sebutan Sipon. Mereka bertemu di Sanggar Teater Jagat, tempat mereka bersama-sama aktif berkegiatan seni, dan keduanya kerap tampil bersama dalam sebuah lakon teater. Melalui pernikahannya dengan Sipon, Widji dikaruniai 2 orang anak, yaitu Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Keresahan Widji Tukul akan rakyat yang tertindas semakin kentara. Negara yang seharusnya melindungi segenap elemen masyarakat malah lebih condong melindungi pemilik modal saja, Cis. Tentara sebagai garda terdepan pelindung bangsa nyatanya hanya melindungi kepentingan penguasa saja. Bagi seorang Widji yang kehidupannya telah menyatu dengan rakyat jelata, tak bisa hanya berdiam diri saja. Ia melawan dengan kata-kata sederhana, namun mampu menggerakkan massa. Widji bersama temannya Samsar Sihaan memutuskan untuk membentuk jaringan kerja seniman bernama Jaringan Kesenian Rakyat, Jaker. Saat itu Jaker tak hanya beranggotakan 4 seniman, akan tetapi terdapat pula 4 nama anggota Persatuan Rakyat Demokratik yang kemudian berubah nama menjadi Partai Rakyat Demokratik. Sejak awal Jaker sudah berkomitmen tak akan bergerak di bidang politik, akan tetapi seiring makin bergejolaknya politik di Indonesia, akhirnya Widji memilih bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik dan terlibat dalam politik praktis. Kala itu tak sedikit yang menyayangkan bergabungnya Widji Tukul dalam politik praktik, Cis, termasuk gurunya di Teater Jagat. Menurut sang guru, seniman tak seharusnya terlibat politik praktis.
karena dengan begitu akan membahayakan keselamatan diri Wiji Tukul sendiri. Lalu sang guru berpesan pada Wiji, sudah di politik praktis, ada kemungkinan kamu ditangkap, dibunuh, dibuang, dan kejar-kejar. Tetapi saat Wiji Tukul diperingatkan seperti itu oleh gurunya, ia tetap tak bergeming untuk mundur. Ia bersikukuh memilih politik sebagai upayanya untuk mengubah keadaan. Ia malah berucap pada gurunya demikian, Cis. Lalu, kamu itu tidak berani. Karena itu, kamu dan teater jagat sampai kapanpun tidak akan bisa merombak keadaan. Saat itu hatinya begitu mantap untuk membela mereka yang sengsara. Tekadnya begitu kuat dan puisi-puisinya begitu tegas untuk membantu para buruh yang tertindas. Wiji selalu menyuarakan dan mempropagandakan para buruh yang tertindas untuk menuntut hak-haknya. Beberapa demonstrasi kaum terpinggirkan dan buruh sering terjadi karena propagandanya. Hal itu terjadi lantaran puisinya yang mampu menyatukan mereka yang tertindas untuk melawan. Seperti demonstrasi petani pada tahun 1994 di Ngawi, Jawa Timur. Ia yang memimpin jalannya demonstrasi yang berakhir dengan penangkapannya. Yang terparah adalah pada 11 Desember 1995. Ia membakar semangat lebih dari 15.000 buruh pabrik garmen PT Sri Rejeki Isma, Sritek, di Desa Jetis, Sukoharjo, Solo. Mereka diajak untuk berhenti kerja sejak pagi dan melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa ini terjadi karena disebabkan upah yang diterima buruh jauh di bawah standar, sementara mereka sering melakukan lembur dan tak jarang mengalami sakit, Cis. Padahal pada saat itu kas dari perusahaan sedang bagus. Saat semua telah direncanakan, namun pada hari demonstrasi tersebut hal yang tidak diduga terjadi, Cis. Yaitu sebelum pukul 7 pagi ternyata aparat telah merangsek barisan para buruh. Wiji Tukul pun tertangkap, Cis, dan dihajar bertubi-tubi oleh aparat. Mata kanannya bengkak dan membiru sehingga terancam buta, Cis. Kondisi matanya membaik setelah dioperasi di rumah sakit mata di Yogyakarta beberapa bulan kemudian. Nah, segala hal yang telah menimpanya, derita yang sudah dilaluinya tak membuat Wiji Tukul kapok atau takut, Cis. Malahan meski matanya belum pulih, Wiji Tukul nekat pergi ke Jakarta untuk mengikuti deklarasi Partai Rakyat Demokratik di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia pada 22 Juli 1996. Dengan mata kanan yang menampakkan bekas cedera hasil hantaman aparat, Tukul membacakan puisinya yang terkenal, yaitu Sajak Suara dan Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Di struktural PRD, Wiji Tukul menjabat sebagai Ketua Divisi Propaganda dan Editor Suluh Pembebasan Suplemen Kebudayaan Partai. Para aktivis PRD dan jaringan pro-demokrasi lebih luas mendesak agar Soeharto menghapuskan paket 5 undang-undang politik, undang-undang anti-subversi, undang-undang pokok pers, dan dui fungsi ABRI. Seiring popularitas PRD, Partai Rakyat Demokratik yang semakin meningkat dikarenakan sering mengadvokasi dan mengorganisasi petani dan buruh untuk berjuang bersama melawan kesewenangan rejim Orde Baru, membuat banyak anggotanya diburu, Cis, ditangkap, bahkan dipenjarakan. Tak terkecuali dengan Wiji Tukul, Cis. Apalagi meletusnya peristiwa Kuda Tuli, peristiwa 27 Juli 1996. PRD dituding oleh Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik ABRI, Letnan Jenderal Sarwan Hamid, sebagai dalang di balik peristiwa itu. Guna menyelamatkan diri dari penangkapan aparat, Wiji berpindah-pindah tempat dari satu kota ke kota lainnya. Dalam pelariannya sebagai orang yang diburu oleh negaranya sendiri, ia mendompleng truk, naik bus, atau menumpang mikrolet. Di tiap kota yang disinggahi, ia bersembunyi di rumah sahabat atau kenalan yang ia percaya. Dalam masa pelarian, ia juga tetap menulis sajak. Nah, Cis, berikut jejak persembunyian Wiji Tukul yang dikutip dari seri buku Tempo Prahara Orde Baru Wiji Tukul yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia. Awal Agustus 1996, Tukul memutuskan lari dari Solo, Cis. Rumah Wiji didatangi aparat, Sipon istrinya dan anaknya yang masih kecil ditanyai seputar keberadaannya. Barang-barang dan buku-buku koleksinya pun tak luput dibawa oleh aparat. Awal pelarian itu ditulis Wiji dalam puisi Para Jenderal Marah-Marah. Mula-mula ia pergi ke Wonogiri, lalu ke Yogyakarta, Magelang, dan Salatiga. Saat pelariannya dengan menebeng truk, ia pun sempat menulis puisi Aku Diburu Pemerintahku Sendiri.
pertengahan Agustus 1996, Tukul mendatangi adiknya Wahyu Susilo di kantor Solidaritas Perempuan Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur. Ia lalu disembunyikan di Bojonggede, Bogor, kemudian di Kelapa Gading, dan juga di Bumi Serpong Damai, Tangerang selama 1-2 pekan. Saat akhir Agustus 1996, ia dilarikan ke Pontianak, menginap di rumah Martin Siregar menggunakan nama samaran Aloysius Sumedi. Ia sempat menulis cerpen berjudul Kegelapan, Jess. Nah, pada Januari 1997, di tengah pelariannya, ia tak kuasa menahan rindu pada keluarganya. Ia memohon izin kepada teman-teman di Kalimantan untuk kembali ke Solo. Pada Maret 1997, Tukul kembali ke Jakarta dan aktif lagi di PRD. Agustus 1997, ketika Wiji berkunjung ke rumah adiknya, Wiji Tukul mengaku sedang di Tangerang bersama Linda Kristanti untuk mengorganisasi buruh dan tukang beca. Di Karawaci, ia tinggal di rumah kontrakan bersama Lukman dan Andi Gembul. Masuk pada bulan November 1997, Tukul meminta izin kepada Linda untuk pulang ke Solo, menengok Fajar Merah, anaknya yang berulang tahun yang ketiga. Desember 1997, Wiji Tukul bertemu dengan Sipon dan anak-anaknya di Yogyakarta dan tinggal 1 pekan di Parangtritis. Januari 1998, Wiji Tukul pindah ke Cikokol sebelum Idul Fitri yang jatuh akhir Januari. Ia pun menelpon adiknya dan mengatakan hendak pulang ke Solo untuk berlebaran. Memasuki bulan April 1998, Wiji Tukul menelpon Cempelawu Warta, gurunya di teater Jagat, menanyakan kabar istri dan anak-anaknya. Ia berkata sedang di Bengkulu dan menitipkan anak-anaknya kepada Lawu. Saat bulan Mei 1998, kerusuhan meledak di Jakarta. Wiji Tukul masih bisa menelpon Sipon, istrinya, Cis. Ia khawatir terhadap keadaan istri dan anak-anaknya karena Solo ikut rusuh pada saat itu. Ia juga mengatakan kondisinya baik-baik saja dan saat itu sedang di Jakarta. Dan selanjutnya mulai tidak ada kabar dari Tukul setelah itu, Cis. Sejak saat itu Wiji tak ada kabar sama sekali. Orang-orang saling tak menyadari bahwa Wiji sudah hilang. Pihak keluarga Wiji mengira bahwa Wiji disembunyikan, dilindungi oleh teman-teman aktivis dan partainya. Tapi malah sebaliknya, teman-teman aktivis dan partai malah mengira Wiji dilindungi pihak keluarga. PRD kemudian membentuk tim pelacak Tukul. Pencarian juga dilakukan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia yang didirikan September 1998. Orang yang secara terbuka mencium tanda-tanda hilangnya Wiji Tukul adalah Jaap Erkelens, peneliti Koninklijke Instituut voor Talen en Volkenkunde (KITLV), penerbit Belanda. Pada 18 Februari 2000, Erkelens mengirim surat pembaca ke harian Kompas. Dalam surat itu, ia meminta pembaca yang mengetahui keberadaan Wiji Tukul menghubunginya. Tapi tidak ada tanggapan yang serius, Cis. Pada Maret 2000, Sipon melapor ke Kontras dan pencarian pun mulai dilakukan. Namun hasilnya nihil, Cis. Diduga kuat Wiji Tukul sudah meninggal. Namun, Cis, bagi Siti Diah Sujirah, istri Wiji Tukul yang akrab dipanggil Sipon, ia masih setia menunggu dan berkeyakinan suaminya akan pulang. Namun sampai Sipon meninggal dunia pada 5 Januari 2023, Wiji Tukul tak kunjung pulang, tak juga ditemukan. Wiji Tukul seorang penyair yang hidupnya benar-benar tegak lurus, bergaris tebal, tidak abu-abu, yang dilakukannya sejalan dengan apa yang ditulisnya. Padahal bisa saja ia menjalani kehidupan penyair yang lebih baik, tanpa tekanan pihak aparat dan hidup lebih tenang dan aman. Bukan tanpa alasan gue bicara demikian, Cis. Pernah suatu ketika Wiji Tukul diundang membacakan puisi di peringatan HUT ABRI di Solo, tapi ia menolaknya dengan tegas. Karena menurutnya dengan ia tampil di HUT ABRI akan mengombang-ambingkan masa rakyat yang ia perjuangkan. Orang-orang akan bingung bahwasanya Wiji Tukul yang menyuarakan suara mereka dari penindasan pengusaha dan penguasa teriak-teriak lawan di depan aparat malah berangkulan dengan mereka. Karena baginya ini semua soal tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa kita itu merdeka dan tak mau dimanipulasi. Meskipun, Cis, ada juga yang mengomentari dengan ia tampil di acara tersebut, puisinya bisa didengarkan seluruh kalangan. Meskipun ada yang berbicara seperti itu, Wiji tetap tak bergeming. Itulah yang dinamakan sikap, Cis. Sikapnya sesuai dengan kata-katanya. Sudah sangat jarang ya kita temui aktivis atau tokoh seperti itu di era saat ini. Waktu dan keadaan memang mampu mengubah manusia sedemikian rupa. Entah apapun alasannya, masing-masing orang memiliki pertimbangannya masing-masing.
Tapi hal itu berbanding terbalik dengan sikap Wiji Tukul saat itu. Saat ini beberapa orang yang berjuang bersama Wiji menentang rezim Orde Baru, sebut saja Agus Jabo dan Budiman Sujatmiko, kini malah berangkulan bersama mendukung orang yang diduga terkait dengan pasukan penculik para aktivis menuju singgasana penguasa. Siapa ya? Oke Cis, sekian ruang kami kali ini. Bila kalian suka, dukung kami terus ya Cis. Dan sampai jumpa di ruang kami selanjutnya.